وعلى أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang terhormat Abah Kiai Haji Rizal Salihuddin Habibi SHMAP selaku pengasuh Pondok Pesantren As-Somadiyah. Yang kami hormati Bapak Muhammad Soleh Saudi Ma'ruf LC selaku Kepala MTS As-Somadiyah. Yang kami hormati seluruh sivitas akademika MTS dan MA As-Somadiyah. Yang kami hormati seluruh wali santri MTS dan MA As-Somadiyah serta rekan-rekanku, teman seperjuanganku, teman gerba-gerbuku yang insya Allah seluruhnya akan menjebol gawang perguruan tinggi negeri di Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Adapun susunan acara silaturahmi dan penyerahan amanah wali santri baru kelas 7 MTS dan 10 MA As-Somadiyah kepada pengasuh Ponpes As-Somadiyah Makam Agung Tuban. Kami Nami Rota Rahma, siswi kelas 10 MA As-Somadiyah, dan saya Afiatul Umami, siswi kelas 10 MA As-Somadiyah, akan memandu acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan kalam ilahi beserta sari tilawah. 3. Senandung bait Imriti dan Alfiya Ibnu Malik. 4. Menerangkan kitab Al-Ibris. 5. Sambutan singkat wakil orang tua atau wali santri sekaligus membaca surat amanah kepengasuhan kepada pengasuh Pondok Pesantren As-Somadiyah. 6. Sosialisasi program unggulan MTS. 7. Sosialisasi program unggulan MA Sanla Tembus PTS. 8. Jauh-jauh abah sekaligus doa. 9. Penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan suratul Fatihah. Al-Hadiyah As-Salihah. Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua, yakni pembacaan kalam ilahi beserta sari tilawah yang akan dibawakan oleh Siti Yulia Safitri dan Isna Sofiyati. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah.
ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad hadaftu minhu ma'an mubina wazidtuhu fawaidan liyabina mutammiman li qaribil abwabi fajami la syahidil kitabi su'iltu fihi bin salihin yafaru qaliriti qadim masiki idil fatana spati qadiru fi wa kulum malam ya takir yang tafi fanas'aluna ayu jirana minariyamu dhaifan ujurana fayakuna fi amri manidana bi'ifdi wa fami kalamuhu
Nazaman Alfiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwal maliki Ahmadur Rabbina Khairu maliki Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustamilina syarafa wa sa'inullah fi amriya maqsidun nawi biha mabiyatu qaribul aqsa biladil mujazi wa tatutul baqadi wa mujazi وتقلب بغير صوتي فإنك أفية بموتي وهو بسكن حريص تبديلا مستوجب ثنائي جميلا والله ينادي بهبة وفرار وله في درجة الأخيرة كلامهم مفيد كسكن مسموع في السماع كل كريم wahiduhu kalimatu wa qur'an wa kalimatun biha kalamu qadju'an bidari wa tamini wa nidawa'a wa musnadil ismi tamhizul hasar kita fa'alata wa ataqaya kalimatu li'amu bilan nafilu yang jalisi wa human harfu kahal wa bilan filu dari unyarikan kaya syarab wa madiyah apari kita bisa biruni bilal amri in amruhi wa amru illa yakurinu hilmahan bihi fasuna musawayah walizu minhu rabbu wa babani lishabahin mina wa urufi ngudri kashabani wa da'i bismadina wa babanayi fi mata wa fi huna wa kaniyah inna filibina ta'asuri wa Tikorin usila wal murabul asma imam wa talima hijabahan ibadah diwasuma wa bilu amri wa mudi dunia wa arabu dari alinariya minun itaukidim mubashiru wa minuni alif kaya nama putih wa kuruhati mustahiku libina wa asufi mabdi alimusakana Fati wadu kasri wadon kaina aksi hai suara sadiuka waraqalan nas faja'alan yura galisi wa bi'arin maqbulan ahaba ismu fatah musi sobat bidari kama wanusi sabiruni ayat jazimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat menerangkan kitab Al-Ibri yang akan disampaikan oleh Yudha Aulia Rahmati. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakharaja 'ala qaumihi minal mihrabi fa'awha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyyan. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa ingsun kelawan nyebut asma Allah, sifat Allah inggih menika Ar-Rahmani zat maha ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi zat maha ing dalam akhirat Allah. Fakharaja maka metu sapa Zakaria ala qaumihi ing atase kaum Zakaria minan mihrabi saking masjid fa'awha maka isyarat sapa Zakaria ilaihi marang qaumi angsabihu tegese padha salat sira kabeh bukrotan ing dalem esuk wa asiyan lan sore
Ya Yahya, khudi ala basira alkitab ing kitab Taurat bikuwatin kelawan kuat wa atainahu lan maringi ingsun ing Yahya alma ing kitab kan ing kenabian sobilan hal isih bocah wa hananan lan ing welas miladuna sangi kesa ingsun wa zakatan lan ing zakat wa kana lan sapa Yahya iku taqiyan banget apane. Banjur siji dina Nabi Zakaria metu saking mihrab mainggi kaume. Kala iku Nabi Zakaria wis ketara awak rupane ora bisa ngendika. Para wong padha matur, "Wonten menapa panjenengan kok mekaten?" Nabi Zakaria nuli isyarat marang kaume, kang surasane padha salat sira kabeh ing wektu esuk lan ing wektu sore, kaya biasane. Wiwit iku Nabi Zakaria pirsa yen garwane wis wit nganggur. Bareng Nabi Yahya wis diwasa 6 taun, Allah Ta'ala sarana perasaan malaikat ngendika, "He Yahya, nikala sira ing kitab Taurat kelawan temenan. Sawise Yahya wis 3 taun, ingsun Allah Ta'ala maringi Yahya ingsun paringi pangkat kenabian. Lan uga ingsun paringi ati welas asih saking ngersa ingsun Allah lan uga ingsun paringi enten sedekah lan wis dadi watak Yahya iku pancen ahli takwa marang pangeran." Bapak Ibu, niki surat Maryam ayat 11 sampai 13 ini menjelaskan bahwa tak menerangkan tentang kenabian Nabi Yahya yang masih umur 3 tahun. Nah, surat Maryam ini menjelaskan tentang Nabi Zakaria. Sebelumnya Nabi Zakaria itu adalah sebelum mempunyai anak Yahya, itu Nabi Zakaria itu meminta kepada Allah untuk siapa yang mewarisi kenabiannya, siapa mewarisi ilmunya. Dan pada waktu itu Nabi Zakaria itu galau, bingung, pusing, siapa yang akan mewarisi keilmuannya Nabi Zakaria tersebut. Akhirnya di sepertiga malam Nabi Zakaria itu meminta kepada Allah dengan lembut, dengan sopan, dengan cintanya Nabi Zakaria itu berdoa, "Ya Allah, ini tolong ya Allah kasih hamba keturunan yang bisa mewarisi kenabianku, mewarisi jihadku ke dalam jalan menuju Allah itu." Nah, akhirnya Allah pun menjawab dan mengabulkan doa Nabi Zakaria bahwasanya Nabi Zakaria itu akan memiliki anak dan istrinya pun bisa mengandung. Dan pada saat itu Nabi Zakaria itu sudah berumur 120 tahun belum dikasih anak. Waktu berdoa niku umur 120 tahun dan istrinya niku umur 90 tahun. Nah, Nabi Zakaria pun bingung kok bisa bahwasanya umur 90 tahun itu istri saya masih bisa mengandung. Nah, kita kan kalau ibu-ibu itu kan umur 40 tahun kan sampun sebaiknya itu buatan hamil ya. Nah, niku Nabi Zakaria itu bingung umur 90 tahun kok bisa mengandung, kok bisa hamil, kok bisa perutnya itu berisi sebuah dikaruniainya anak gitu. Nah, Allah pun menjawab bahwasanya itu sangat mudah untuk mengandung, untuk mengabulkan. Aku akan mengabulkanmu doaku wahai Zakaria. Bahwasanya ini tuh gampang, nggak berat gitu bagi Allah gitu. Nah, itu Allah menjawab bahwasanya akan dikabulkan doanya dan dikaruniainya anak laki-laki karena Nabi itu sesuai kriterianya Nabi Zakaria yang bisa mewarisi ilmunya, yang bisa mewarisi kenabiannya, jihad fisabilillah itu anak laki-laki. Dan itu nama anak laki-laki tersebut diberikan nama Yahya. Jadi nama Yahya itu pertama kali di dunia itu milik Nabi Yahya. Dan Nabi Zakaria pun
bertanya kepada Allah bahwasanya apa tanda-tanda istri saya itu bisa mengandung, istri saya itu bisa hamil, bisa berisi. Nah Allah pun menjawab bahwasanya istri jika suatu malam umur istri beliau itu sudah seumur 90 tahun itu akan dikaruniai anak, dan tanda-tandanya yaitu Nabi Zakaria itu 3 hari 3 malam tidak bisa bicara sama manusia. Akhirnya sudah waktu itu Nabi Zakaria itu bangun dan mau sholat berjamaah, dan waktu itu Nabi Zakaria itu tidak bisa ngomong sama santri-santrinya, tidak bisa ngomong sama jamaah-jamaahnya. Nah Nabi Zakaria pun mengerti kalau ini berarti istri saya sudah mengandung, istri saya sudah hamil. Melanjutkan yang tadi yaitu tentang kenabian yang masih umur 3 tahun. Nabi Yahya itu mendapatkan surat keterangan, mendapatkan pangkat dari Allah kenabian itu umur 3 tahun. Kita bisa bayangkan kok bisa umur 3 tahun kok bisa menaiki pangkat kenabian, itu kan susah. Nah ternyata Nabi Yahya itu dari kecil sudah mempunyai sifat 3 ini. Yang pertama itu Atiulas Asih. Atiulas Asih ini dari kecil Nabi Yahya itu sudah memilikinya. Atiulas Asih itu nggak bisa melihat orang-orang yang susah. Jadi Nabi Yahya itu harus membantu umatnya, membantu sesama orang muslim itu harus dibantu. Nabi Yahya itu nggak tega apabila ada seseorang yang susah. Nah yang kedua, ini enteng sedekah. Nabi Yahya itu sudah dari kecil sudah sering bersedekah. Nah rata-rata yang menjadi kekasih Allah, yang menjadi walinya Allah itu gemar bersedekah. Bapak Ibu itu syarat wali itu enten 3. Yang pertama itu lainun, lembut. Lainun lembut ini juga menjadi sifatnya Nabi Yahya, yaitu nggak bisa melihat, harus menolong sesama manusia, harus bisa membantu, harus bisa menolong sesama muslim baik non muslim. Nah yang kedua cara menjadi walinya Allah itu hainun, kosong, tidak bisa melihat langsung. Mungkin kami apabila itu enten wonten tetanggine misalnya itu Bapak Ibu badhe dados saking wali niku apabila enten tetanggine jenengan umpami dibayi jenengan, nyate jenengan, ngracuni jenengan niku Nabi Yahya niku tetap sabar, tetap memaafkan karena sifatnya niku Nabi Yahya ini kan lembut pemaaf. Nah yang terakhir syarat menjadi walinya Allah niku ampun, pemaaf. Meskipun disantet, meskipun diracuni, digibahi, dimusuhi, niku Nabi Yahya tetap memaafkan. Dan Bapak Ibu yang mau di dados wali niku harus bisa memaafkan. Maaf itu berat, memang berat maaf itu. Cuma 4 huruf M A A F. Ini kalau ngomong gampang ya, tapi kalau dipraktekkan itu sangat susah. Saya juga merasakan ini susah sangat untuk memaafkan orang yang menjahati kita. Jadi alangkah baiknya kita itu bisa meniru. Bukan semuanya sifat-sifat kenabian, semuanya sifat-sifat kerasulan, semuanya sifat-sifat walinya Allah, kekasihnya Allah itu kita bisa terapkan semuanya enggak. Cuman alangkah baiknya kita ada satu, misal pemaaf. Kalau kita biasanya ngapunten ya, ini kan ibu-ibu sering bahasanya itu kan dolan tetanggane. Nah itu kan biasanya kerumpel gitu. Ini kan biasanya gibah nggih. Dan kalau bisa ngomong seperti ini karena saya itu punya tetangga itu dia kan ibu-ibu dia muatan dia. Nah ini kok enten sing tukang gibah dan senang ini. Kok itu sudah foto dia muatan. Jadi pulang itu dia ngapunten kula
sendiri juga merasakan bahwa kalau digibahi, kalau disindiri, kalau disantet itu kan sakit ya. Tapi alangkah baiknya kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk memaafkan orang-orang tersebut. Nah, yang terakhir sifatnya nabiahnya yaitu ahli takwa. Nah, takwa itu apa? Takwa itu melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini juga berat bagi kita yang manusia biasa. Ini kan nabiahnya nabi, jadinya sudah dari kecil itu sudah memiliki sifat-sifat yang positif. Kalau kita sebagai manusia biasa, alangkah baiknya kita juga berusaha untuk meniru bahwa sifat-sifat kenabian nabiahnya, sifat-sifat kerasulan, sifat-sifat walinya Allah, kekasihnya Allah. Nah, takwa itu dia berat. Misal kita niku nang tetanggi niku dolan tetangga kita, itu kan secara nggak sengaja kita itu cuma ngomong, tapi ngomongnya kita itu dalam hal gibah. Itu kalau kita gibah itu nggak akan terasa kalau ini loh gibah dong. Kalau ibu kan biasanya kayak kata buatnya kata gitu loh bapak-bapak, amat ibu loh gitu cewek. Nah niku itu loh motornya anyar, sepeda motornya anyar gitu wakeh tuh. Oh itu, mama tuh gak kerja kok malah tuh sepeda motor, duit akeh, syukuran, itu paling kesugihan. Nah, macam itu kan secara kita gak sadar ngomong, tetapi kita itu melakukan dosa. Jadinya kalau kita itu bertakwa, itu kan menjauhi larangan Allah. Nah itu juga susah. Jika motor ini contohnya itu agak ini ke realita karena di bawah itu biasanya ibu-ibu bosan. Bapak-bapak setuju kalau yang sering gibah itu ibu-ibu? Mungkin jadi niku yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terus-terusnya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, sambutan singkat wakil orang tua atau wali santri sekaligus membaca surat amanah kepengasuhan kepada pengasuh pondok pesantren As-Somadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hormat yang bertanda-tanda di bawah ini mewakili segenap orang tua wali RT, MTS, dan MA Yayasan Pendidikan As-Somadiyah Subang menyerahkan amanah kepengasuhan kepada pengasuh Ponpes As-Somadiyah untuk membersamai, mendidik, mensupport, dan mengawal anak-anak kami menjadi anak yang soleh-solehah dan menggapai masa depan yang hilang gemilang. Demikian amanah kami. Tuban tanggal 2 Agustus 2025 yang menyerahkan ini Mayati tentang menerima pengasuh Polsek As-Somadiyah Haji Riza Solihuddin Habibie SHMAP.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MTS Muhammadiyah, Bapak Pengasih MTS Muhammadiyah, Bapak Haji Riza Solihuddin Habibi, SHM. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru MTS Muhammadiyah. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu Wali Murid MTS Muhammadiyah. Dan yang kami banggakan anak-anak siswa-siswi SMP. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang mendapatkan sabar salam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya di sini mewakili wali murid dari kelas 7 untuk bersilaturahmi antara guru dan wali murid untuk membangun kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua untuk kesuksesan anak-anak kita. Dengan kerjasama yang baik, kita insya Allah akan memberikan perkembangan yang baik buat anak-anak kita. Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ke-6, sosialisasi program unggulan MTS kepada Bapak Muhammad Sholeh Saudi Ma'ruf. MC dipersilahkan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa bisawabin sabri wa yassiri amri wa hududatan lisani yafqahu qawli. Punten sampun para alim wa ulama ingkang sepuh khususipun termasuk Bapak Pesantren Masuk Muhammadiyah Kang Mas Kulo Bapak Haji Riza Solihuddin Habibi SHM, seluruh sivitas akademika mulai dari MTS dan Muhammadiyah, serta yang tidak lupa saya hormati juga seluruh wali santri MTS SMA kelas 7 dan kelas 10 yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dene menapa pada hari ini kita masih diberikan nikmat hidayah, maunah, taufik, sehingga kita bisa menghadiri undangan penyerahan amanah terhadap pengasuh pondok pesantren Muhammadiyah dan lembaga di Muhammadiyah ini dengan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Selawat serta salam mugia tetap ditumpahkan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan berucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugia menjang wonten ing dinten kiamat sedaya mereka dipun akhiri umatipun sehingga angsal syafaatipun amin Allahumma amin. Para rawan Bapak Ibu wali murid, alhamdulillah tahatus binikmah bahwa kelas 7 tahun pelajaran 2025-2026 dipun paringi amanah kalih Allah angsal murid seluruhnya 46 yang berkata itu. Alhamdulillah sangat amargi kemarin kita itu meluluskan 30 anak dan dapat 46, jadi hampir 150%. Pribadi atas nama Kepala Madrasah Ahmadiyah ini saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada wali santri khususnya ADS Ahmadiyah yang kelas 7 yang sampun mempercayakan mengamanahkan putra-putra itu panjenengan untuk dididik di Bulawata, diajari ilmu umum, ilmu agama wonten ing ADS Ahmadiyah. Para bapak para ibu, ADS Ahmadiyah ini pada tahun ini itu mengadakan gebrakan, mengadakan program unggulan yang tahun ini, jadi mohon dukungan, doa restu panjenenganipun supaya program unggulan ini bisa berjalan, bisa bermanfaat dumateng putra-putri panjenengan. Tingkat ketiga yang nomor 1 ini adalah bahwa ADS Ahmadiyah ini mempunyai program di menyokong ngaji itu bisa nanti tergantung siswinya apakah kalau sudah menginjak Al-Quran maka diteruskan Al-Qurannya, kalau belum jilid berapa itu yang dibaca, dengan harapan kenapa kok diadakan ngaji itu jam 0 Bapak Ibu, jam 6.30. Jadi mohon kepada Bapak Ibu wali santri kelas 7 ADS Ahmadiyah diusahakan jam 6.30 sudah sampai di kantor guna untuk mengikuti ngaji. Kenapa? Karena tidak kita pungkiri Bapak Ibu bahwa ada ya tidak banyak bisa mengatakan beberapa murid ini yang masih belum lancar membaca, apalagi tulisan Arab, ya apalagi tulisan Arab. Ada beberapa anak yang jelas ketika kita sodori untuk membaca walaupun itu huruf Latin itu tidak ngomong. Padahal sudah usia MTS. Mestinya kalau sudah MTS itu minimal bisa menulis dan membaca minimal. Jadi ada beberapa guru yang kami tugaskan untuk mempercepat yang kurang bisa membaca dan menulis itu bisa mengikuti teman-teman yang lain. Itu bukan yang pertama. Jadi mohon anak-anaknya jam 6.30 harus sudah sampai di MTS. Program yang kedua mulai tahun kemarin, tepatnya tahun kemarin, itu ADS Ahmadiyah itu mengadakan mata pelajaran kimia. Dunia kelompok dengan itu bagaimana caranya biar anak-anak itu mengenal huruf Arab, bisa menulis, bisa maknai, diajarkan seperti permulaan
kita bikin yang paling kecil, terus ada itu awal, botol, dan sebagainya. Itu di jam ke 13.30. Jam mestinya jam 13.00 tapi berhubung kita ada jam dunia, maka bolanya jam 13.30. Terus program yang ketiga ini belum terlaksana, mungkin Jumat yang depan ini akan dilaksanakan perdana. Kenapa? Karena kita mengambilnya itu pas Jumat Pahing, kita kasih dosa Konstantin. Kenapa? Karena semakin hari kita melihat keadaan, terutama anak-anak usia pelajar itu kok banyak terjadi, yang banyak terjadi penyimpangan, terutama banyak melakukan kemaksiatan seperti itu. Kami ingin dengan istighosah sambil itu tidak hanya anak-anak itu diberi bekal intelektual saja, spiritual juga kita bintang, biar nanti ketika keluar anak-anak itu kita terlindungi, ya. Ingat sama Tuhannya. Itu di Jumat Pahing, jadi 1/8. Ini yang program yang paling program yang paling utama sebenarnya, khusus untuk kelas 7. Dengan jumlah kelas 7 yang 46 ini, mau tidak mau kelasnya harus dibagi dua. Kenapa? Karena maksimal rombongan belajar itu adalah 32. Kalau tidak melebihi 32 harus dibesar menjadi 2. Terus kemarin saya mengusulkan bagaimana kalau salah satu dari kelas 7 ini diadakan program bulan yang namanya tasbih dengan harapan bahwa kelas 1 ini sudah juz 30, nanti kelas 2 juz 1, nanti kelas 3 kelas 9 juz 3. Dengan harapan juga siapa tahu setelah lulus mereka ingin meneruskan hafalannya Al-Quran sampai 30 juz. Jadi ya memang tidak semua ikut dalam program tahfiz ini. Jadi kemarin setelah sama kita melakukan tes lagi siapa yang sudah hafalannya mempunyai celengan hafalan, terus yang membacanya lancar, itu kita masukkan ke dalam kelas tahfiz. Jadi yang masuk kelas tahfiz, saya mohon kepada wali santri untuk membimbing anaknya, mengajari anaknya, minimal itu namanya atau istilahnya meminta setoran. Itu sampai jadi setoran opo. Ya. Itu program kelas 7 untuk tahun ini, yang pertama kali tahun ini. Jadi mohon doa, pangestu, dukungan untuk kesuksesan program yang dicanangkan oleh Enter Somalia. Semoga program ini semua bisa memberi manfaat kepada putra-putra itu panjenengan khususnya, ya umumnya bagi seluruh warga Enter Somalia. Jadi kita itu miris loh ini. Usia MTS kelas 7 ada yang disuruh nulis namanya saja itu masih belum bisa. Ini saya bu. Akhirnya terus pilih. Makanya beberapa anak ini kita beri les tambahan tentang membaca, terutama membaca tulisan, menulis tulisan, disuruh nulis abjad mulai dari A sampai Z itu bukan tok atau besok betul sampai Z. Jadi mohon di rumah anak-anak ini supaya dipantau. Ya, jadi kalau jenengan cuma kok menerapkan hanya di sekolah, saya ini
harapan, tujuan, cita-cita melangkah kepada pendidikan tersebut tidak akan terpenuhi. Makanya selain di sekolah kita ajari oleh bapak ibu guru, monggo di rumah jadi memang kita kok mau condong ono PR, bisa ono PR kalau diajari membaca, diajari menulis, dipantau. Itu demi kebaikan beberapa orang tua. Mungkin itu program unggulan dari yang tersekolah ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebelumnya kalau mempunyai ketika yang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang ke-7, sosialisasi program unggulan MA Sanlat Tembus PTN oleh Ibu Arim Syahroni SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala MA Al-Somadiyah Kiai Haji Abah Riza Salihudin Habibi SHMAP, yang terhormat Kepala MTS Al-Somadiyah Gus Saudi Soleh MC, segenap Dewan Guru Sivitas Akademika MTS MA Al-Somadiyah, dan Bapak Ibu wali murid, wali santri dari MTS dan MA Al-Somadiyah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa, bisa bertatap muka, bertemu dalam acara yang insya Allah berkah manfaat, yaitu silaturahmi dan penyerahan amanah dari orang tua atau wali santri kelas 7 MTS dan kelas 10 MA As-Somadiyah kepada pengasuh Pondok Pesantren As-Somadiyah. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga telah kita mendapat syafaat di akhirat kelak ya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Bu Arim Syahroni, biasa dipanggil Bu Arim. Saya salah satu guru di MA Al-Somadiyah sekaligus manajer sanlat yang menjadi program unggulan di MA Al-Somadiyah, yaitu program Sanlat Tembus PTN. Nah, PTN ini di kelas 12 untuk melanjutkan perguruan tinggi negeri. Program Sanlat ini sudah berjalan sejak tahun 2013 sampai sekarang ini. Total yang sudah berhasil tembus PTN di angka 96. Tepuk tangan, di angka 96 siswa. Jadi di tahun ini luar biasa karena ada 20 santri MA Al-Somadiyah yang tembus ke PTN. Ada yang tembus di UGM, Bapak Ibu.
Alhamdulillah, UNER sebelumnya sudah pernah, di tahun ini ada yang tembus di UGM jurusan Hukum dan Pemerintahan. Dan semoga di tahun berikutnya ada yang berhasil tembus ke UI. Amin. Di MA Muhammadiyah jurusan peminatan itu IPS, akan tetapi jangan khawatir putra putri panjenengan, meskipun di sini peminatan IPS bisa melanjutkan ke PTN mengambil jurusan IPA ataupun kesehatan seperti kedokteran, keperawatan, ilmu gizi dan seterusnya. Di tahun lalu ada yang tembus keperawatan UNER. Kemudian di tahun ini ada yang tembus di Poltekkes Surabaya. Nah, di tahun depan semoga ada yang memilih jurusan kesehatan lagi, bisa kedokteran, bisa keperawatan. Sekarang jurusan kedokteran tidak hanya di UGM, di UNER, di UI dan seterusnya. Di UI sekarang juga ada Bapak Ibu. Jadi yang dari kelas 10 putra putri panjenengan yang minat pengen menjadi dokter atau perawat atau bidan, masih bisa ada kesempatan untuk menyiapkan bagaimana putra putri panjenengan bisa tembus ke jurusan tersebut. Jadi mohon Bapak Ibu untuk mengikhlaskan, meridhoi putra putri panjenengan mengikuti program Sanlat yang menjadi program unggulan di MA Muhammadiyah. Mungkin ada yang masih bingung, program Sanlat itu apa toh? Program Sanlat itu, jadi siswa-siswi MA Muhammadiyah di kelas 12 itu kita ambil begitu, siapa yang ingin kuliah di PTN. Kita tanya terlebih dahulu bagaimana respon orang tua juga, apakah mengizinkan atau tidak. Nah, ketika siswa ini, misal dari 50 siswa kelas 12, ada 30 siswa yang minat untuk tembus PTN, maka 30 siswa ini yang akan kita berikan fasilitas khusus mulai dari pembelajaran intens dari pagi, siang, sore, malam, itu untuk membahas drilling soal yang kita siapkan untuk mengikuti UTBK atau jalur tes gitu. Nah, di jalur ini semua siswa boleh mengikuti. Jadi ada beberapa jalur. Yang pertama jalur SNBP, jalur prestasi lewat rapor. Ini ada kuotanya dari pemerintah Bapak Ibu. Tidak semua siswa bisa mendaftar. Tidak semua bisa mendaftar. Hanya siswa yang berprestasi sesuai jumlah kuota yang diberikan oleh pemerintah. Misal di tahun ini mendapatkan kuota 17 siswa, maka yang bisa didaftarkan ke PTN melalui jalur rapot hanya 17 siswa. Itu untuk jalur prestasi. Kemudian yang kedua, jalur SNBT atau jalur tes. Nah, tes ini boleh siapapun mengikuti. Semuanya boleh mendaftar. Semuanya boleh mendaftar. Nah, ini kami semua yang akan mendaftarkan. Siswa tugasnya hanya belajar dan berdoa. Begitu ya Bapak Ibu. Panjenengan doakan terus putra putri panjenengan yang mempunyai mimpi untuk tembus PTN, jangan dikendor-kendori atau jangan dilarang. Mesak nih begitu nih. Karena mereka punya mimpi untuk kuliah, ya harus didukung. Begitu. Untuk program Sanlat tembus PTN ini kita awalnya kerjasama dengan alumni PMI UI, kemudian 3 tahun berjalan kita mandiri. Dulu modul diberikan oleh UI, alumni PMI UI,
Kemudian di tahun berikutnya kita mandiri membuat modul, menyusun modul. Ini yang kita berikan ke putra-putri panjenengan kelas 12 yang mengikuti program Samlat. Ini gratis Bapak Ibu. Sudah lesnya gratis, modulnya gratis, didaftarkan gratis. Ketika ikut tes yang seharusnya bayar 200.000 itu juga gratis, didanai oleh sekolah, begitu. Jadi semuanya gratis. Seandainya ini di bimbel, putra-putri panjenengan sudah bayar 7 sampai 8 juta. Tapi di MA Askomadia ini digratiskan, kami gratiskan. Begitu ya. Kemudian ada 2 program ini, jalur yang SNBP dan SNBD itu yang kami rekom. Kenapa? Karena 2 jalur ini yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, UKT-nya atau uang kuliah tunggal itu lebih murah. Atau bisa juga menggunakan jalur beasiswa KIPK. Putra-putri panjenengan yang mempunyai kartu Indonesia Pintar itu bisa digunakan sampai kuliah, nggih Bapak Ibu. Jadi tolong disimpan. Ketika nanti di kelas 12 akan kami gunakan untuk mendaftarkan beasiswa. Di tahun ini ada namanya Mbak Nia, itu sudah lolos di pendidikan bahasa Arab Universitas Negeri Malang, berhasil mendapatkan beasiswa KIPK yang harusnya per semester bayar 4.500.000, itu gratis sampai 8 semester. Kemudian per bulannya dapat biaya hidup atau living cost dari pemerintah sebesar Rp1.200.000 untuk biaya hidup, untuk bayar pondok atau kos atau ya kebutuhan sehari-hari Mbak Nia ini. Jadi nggak usah khawatir nih Bapak Ibu. Bapaknya Mbak Nia ini tidak bekerja karena pernah jatuh dari pohon, kemudian kakinya sudah tidak berfungsi normal. Sedangkan ibunya kerja sebagai karyawan toko di pasar. Mbak Nia ini nggak punya kartu Indonesia Pintar. Jadi ketika kuliah saya dapatkan jalur KIPK menggunakan SKTM, surat keterangan tidak mampu dari desa. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu yang putra-putri panjenengan tidak mempunyai KIP, bisa menggunakan SKTM dan bisa tembus kuliah gratis. Ada juga yang bayar. Jadi seperti itu tidak bisa kita prediksi. Tapi yang mempunyai KIPK pasti tembus beasiswa. Begitu ya. Untuk mempercepat program unggulan Samlat ini, yang seharusnya program Samlat hanya di kelas 12, mulai tahun ini kita sudah menurunkan di kelas 11 juga. Meskipun tidak 100%, 50-75%, soal-soal di modul ini sudah kami sampaikan di kelas 11. Saya sudah beberapa kali masuk kelas 11, saya berikan beberapa tes awal begitu, pretest, dan hasilnya luar biasa di kelas 11 ini. Numeriknya, spasialnya, logikanya, itu putra-putri panjenengan yang di kelas 11 alhamdulillah bagus begitu. Tidak kalah dengan yang kelas 12. Mangke Bapak Ibu, seandainya ada beberapa pertanyaan terkait program unggulan Samlat Tembus PTN, bagaimana caranya dan seterusnya, nanti bisa kita dialog begitu. Yang pasti panjenengan
memberikan amanah putra-putri panjenengan ke MA Ahmadiyah, ke MTS Ahmadiyah adalah pilihan yang tepat, karena di MA dan MTS Ahmadiyah ini insya Allah penuh barokah. Sudah pilihan yang tepat, putra-putri panjenengan tidak hanya dibekali ilmu dunia, tapi juga ilmu akhiratnya juga, dibimbing ngajinya, dihantarkan ke PTN bagi mereka yang memang benar-benar ingin kuliah. Kami Bapak Ibu guru saestu bersyukur putra-putri panjenengan sudah di sekolah yang tepat ini. Kelas 12 dengan jumlah yang lumayan banyak ini di 43 siswa. Semoga yang mengikuti program Sangat Tembus PTN 100%. Mohon didukung Bapak Ibu, karena ada beberapa siswa yang sudah curhat ke saya, Bu Arin, saya pengen kuliah, tapi bapak saya tidak mengizinkan, saya disuruh bekerja. Seperti itu tuh saya ngelongson, Bapak Ibu. Anak ini pinter, tapi tidak mendapatkan dukungan dari orang tua. Ngajinya pinter, sekolahnya pinter, kan iman, ngoten nggih. Eman, saestu eman. Panjenengan dukung nggih, Pak, Bu, mesakne ngoten. Kita tidak tahu nasib anak ini seperti apa. Biarkan putra-putri panjenengan menggapai mimpinya. Tugas panjenengan mendoakan, mendukung. Biarkan kami ini yang Bapak Ibu guru di sekolah ini yang gendeng putra-putri panjenengan sedaya untuk bisa meraih mimpinya. Yang pengen kuliah di kedokteran didukung, yang pengen jadi pengacara kuliah dihukum, di ilmu politik didukung, yang pengen jadi guru PAUD didukung, yang pengen jadi guru agama didukung, yang pengen jadi guru sosiologi didukung, yang pengen jadi guru ekonomi didukung. Nggih, kersane putra-putri panjenengan mantep malih jenengan ridhoi. Nggih, ampun dikendon-kendoni. Saestu tantangan terberat kita di MA Ahmadiyah ketika program unggulan salat ini sudah berjalan, sudah sesuai dengan sistem, ternyata orang tua tidak mendukung. Sudah menuliskan surat pernyataan, tanda tangan bermaterai, tetapi ketika sudah diterima, ternyata orang tua tidak mengizinkan. Itu yang berat buat kita. Anak mengikuti tes, sudah diterima, orang tuanya minta, wis nggak usah kuliah. Kasihan anaknya, tinggal kuliah saja. Seandainya tidak lolos beasiswa, nanti di PTN itu akan banyak beasiswa, Bapak Ibu. Nggak usah khawatir, beasiswa itu banyak. Kita punya alumni di beberapa kampus, mau di UM ada alumni, di UB Brawijaya ada alumni, di UNESA ada alumni, di UNER ada alumni, UNES Semarang ada alumni, di UIN Surakarta ada, di UIN Jogja ada, di UIN Malang ada, di UIN Surabaya ada, di UPI Bandung pun ada, di UGM ada. Jadi panjenengan nggak usah khawatir sok anakku karo sopo. Dan mboten usah ngoten nggih. Semuanya ada jalan. Kita pihak sekolah pasti akan mengusahakan. Abah Riza itu sudah bahasanya udah mati-matian untuk bagaimana siswa ini bertahan, memberikan beasiswa bagi yang diterima PTN per siswa. Ada yang 1.500.000 diberikan ke siswa tersebut, ada yang 2 juta, ada
dan masih membiayai juga beberapa siswa yang sudah kuliah. Itu UKT-nya masih dibiayai Abah. Ada mungkin 5 sampai 6 mahasiswa yang dulunya di Emal Somadia sudah kuliah masih dibiayai oleh Abah Riza. Tepuk tangan untuk Abah Riza. Kita doakan Abah selalu sehat, bisa terus membantu anak-anak Asomadia, generasi emas Asomadia yang memang benar-benar pengen berkuliah, karena lagi-lagi Abah selalu mendikan hanya ilmu yang merubah dunia. Begitu. Sekian Bapak Ibu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini monggo jika ada pertanyaan kita buka dialog sebentar. Ngoten nggih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampai acara yang ke-9. Jauh-jauh Abah sekaligus doa kepada Abah Kiai Haji Riza Salihuddin Habibi SHMAP. Kami haturkan. Membacakan surat amanah, di tengah-tengah membacakan perjeda mandek sedelo, ada rasa haru di sana, greget mereka. Pasti kita sebagai orang tua bicara anak, Masya Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu ujian, fitnah, cobaan. Subhanallah. Yang dirasakan Mbak Eni, kita rasakan semuanya. Saat itu anak ini menjadi jantung kita. Tidak ada kebanggaan bagi kita orang tua kecuali anak. Tidak ada kesedihan bagi kita orang tua kecuali yogo anak sa. Subhanallah. Wow, Bu Eni, Mbak Eni membacakan kepada pengasuh Asomadia untuk dididik, disupport, dikawal menjadi anak solih-solihah dan menggapai masa depan gemilang. Masya Allah. Berhenti. Alhamdulillah masyarakat sekarang di Win dan kali di Jogja semester 5 bahasa Arab. Oh, berkitar sambut 3 menit juga, 4 menit lagi. Nah, tadi yang kalau kita simpulkan Bapak Ibu yang dipidatokan Bu Syafi sama Mbak Ari itu adalah konfigurasi kompetensi. Konfigurasi kompetensi santri MTS naik santri aliyah. Saat itu ini, coba dengar yang MTS, dengar yang putri. Tugas anak ada berapa? 2. Yang keras. Tugas anak ada berapa? 2. 1. Bakti bareng orang tua. Yang kedua, Belajar kok. fondasi pertama akhlakul karimah. Tugas anak hanya 2. Bakti marang wong tua. Kol-kolan. Yang kedua, belajar pol untuk meraih masa depan. Hanya ilmu yang berubah dunia. Itu yang pertama. Jadi Masya Allah, ada kabar anak misuh langsung ke kepala. Gue benar gue salah. Kenapa? Agar dia wani ngeplak karena Bu Eni sudah masrahkan berpasarkan putra pulau 24 jam kali 30 hari kali 365 hari kali 3. Keplak bah, tendang bah, jantur bah, sebelah kiri, dan sebelah kanan update bah ke PTN, naikkan bah untuk menembus ke UI. Itu. Anak MI, putra putrinya MI yang kemarin sudah mengadakan catering family begitu. Abah, si Abah ngomong, ya, setiap hari pasti kita keperang. Monggo Bapak Ibu nanti tampil di video di VLT Polsek Cekerta. Ini kan Polsek. Jadi nanti tampil itu nopo, ya. Apa? Nanti panjangan rotu juga itu loh, Mbak Eni tanda tangan memasarkan kepada Abah Riza
mewakili MIMSMA. Itu yang pertama, akhlakul karimah. Kelompok kedua guru. Kemarin ada anak misuh, dikeprak sama Bu Ika. Anak itu dia. Tidak, keprak. Sebagai wujud Bu Eni, sebagai wujud orang tua kelas 8, kelas 9, hatta kelas 12 memasarkan kepada kami. Kemarin akan manggil anak kelas 10 baru, saking pacaran. Begini, ya semuanya kalau nikah tidak boleh. Tetapi kalau apa tidak boleh. Kamu tidak aja kemampuan butuh, tidak ke asalamnya kemana aja. Kalau kamu apa? Kalau nikah begini Kak, orang kamu tak panggil, Pak Bu, alhamdulillah jadi mantu deh, jadi sejak jadi mantu makanya mau butuh, kira butuh sana, satu. Kalau nggak mau pindah aja, tidak ada. Karena tidak semata stop itu. Betul, apa mengizinkan HP dia? Kita tantang HP, kayak seperti pisau di tangan ibu-ibu, terasilah bumbu. Pisau di tangan maling, kutil pintunya. Kita ini. Saya ada bro, Baika, Bu Isma, dan Bu Gurai mengendorse terus, membantu terus untuk itu. Oke, tenang. Pertama, landasan akhlakul karimah. Yang kedua, kompetensi akademik agama dan umum kita naikkan. Dan yang terakhir, jumlah terakhir ini harus menanginan ya, adalah menembus PTN. Ini harga mati. Ya, ini harga mati. Coba, Bida. Selamat Bida, kamu menang lomba nomor 2. Lomba ucapan milad MUI. Kita ditunggu Bida dulu di sini. Oke Bida, kita terbang ke Bida. Tepuk tangan Bida. Ya. Ini menang lomba di MUI. Ya, tapi ini Pak yang ngasih biar ini apa bacakan di sini. Nomor 2 Kabupaten Tuban ini Bida. Ini. Piagam penghargaan kepada Hijauiyah SMA Sumatera Mahkamah Tuban juara 2. Subhanallah. Lomba peperangan video ucapan selamat milad ke-50 2025 MUI Tuban. Ini. Apa kita intervensi jelas ini Mas Wed, saking Hida merdeka. Rasanya Hida harus segera, Boyong harus segera pindah ke kampus. Kesukaan di sini itu. Hida ini luar biasa Mas Wed, pembancar mengujukan ajuran-ajuran. Mengenai ke sana, kemudian telo satu undung, orang puluh suku mobil apa telon ini. Angkatan luar dan tentek telon ini, satu telon ini. Subhanallah, dulu ada SN terus dirayu oleh guru SN teman atau kayak salah satu maksudnya sahabat lagi Asmadia. Betul, tidak ada Asmadia, hilil pemilihan Asmadia. Tidak bisa takbir, hilil waktu takbir di sini apa takbir ini? Siapa begini? Bu, satu-satunya sekolah setingkat SMA Alia yang menembuskan PTN hanya Asmadia. Terima kasih. Mungkin kalau dia luar takbir, oke, takbir. Ini ada Pak Menteri di sana yang jujur. Dia bener ya, kemarin kalah dengan sama dia. Jujur itu, Pak Menteri ada. Oh, ini menembus PTN terakhir. Satu, jawab bil, pakai mic ya. Coba ditirukan oleh Namirota. Kamu kesini itu apa Hil? Menembus PTN. Ya, kerjaan. Namirota Rahmat dari Demak, Bu. Masya Allah, 5 jam. Bukan emosi ini, kami sholat Jumat. Sorai Mas Wid, Mas Narang Mas Wid, terus kita tadi, ini terus kita kajian, MTS. Terus kita perlu bingung. Sekolah awas dan 1,5 2 juta 3 juta. Moni, buat kan Asmadia dengan Tuban. Dan dari itu pun terus, masih saja. Terjadi urek URIP, kalau bisa dibilang MAM, maaf, berapa urek. Mereka sama datang di Tuban, ya. Kamu itu apa? Tembus PTN. Menembus
samping ada batu mami dari orang Soko bu, dari suku Waduh, orang Soko. Tujuh gunung orang mereka. Kalau mereka ada batu mami pas SD, di masih SD. Abah tanya, kamu busuk mau kemana? Ikut abah, masya Allah. Tambah lemu abah. Anak SD dari ini mundur. Abah kesan raya mana tidak mau. Ketemu hari batu mami masih SD. Kamu busuk mau gimana? Ikut abah, abah lemu abah. Oke, batu mami sebut. Kamu kesini untuk apa? Menembus BTN. Menembus BTN. Saat itu bu, tadi Bu Ari lemes, ngambur kalau jenengan buatan Bu Ari. Mbak Mutin dan rumah pun kalau tampil lamaran ini. Nek ngorok, ojo nih gini. Kata nanti, kos, pindah mawar butuh, pindah berjago. Apa wangi? Nek putra putri kok masih dinikahke. Masya Allah, ya apa ya, kena ya, diputu ya. Ojo nih gini. Satu nih. Oke, Bu Ani pindah ke teman, ada bener. Ini untuk PTN, memberi karpet untuk PTN. Bu, ini mobil itu, itu hampir 6.000 soal, Pak. Coba ini tunjukkan ini, hampir 6.000 soal. Saya ini dipercepat 3.000 kelas 11, 3.000 kelas 12. Bercepat banget, subhanallah. Saat ini. Jadi ini itu janji kami kepada panjenengan. Ada yang ngacung. Makanya partai itu gampang. Menunggu seperti itu memang partai. Kalau ini bila ada di sini. Mana bila? Bila tahu? Ada bila? 4,9 katanya, 4.900.000. Dua kali kendali, mundur. Bapaknya sama kabur bila, bil, atasnya ke 2 juta. Andai regu depan terakhir, kok orang tuamu tidak mampu ada 2,9, apa balik lagi? Alhamdulillah 2 juta kita yang 2,9 ditanggung keluarga. Sama, Aina penumpang, 4,9 sama. Nah, ini berarti 2 juta. Nah, ibu mulai ada sanggup, kok bilang apa? Sudah bayar. Saat ini ibu, betul kan Mbak Ain? Apa nanggung hampir 7 anak? Apa nanti sampai 7? Jadi kalau ini mutmainah, UTM, Madura 2,4, semester 1 sampai semester 7. Apa bayar? Berarti ibu? Apa terakhir? Semester 8 kamu bayar sendiri, bebas, siap. Akhirnya sama aku kado, semester 7, semester 1 sampai 7, 1,4 apa bayar? Kenapa kok tidak semester 8? Kalau banyak tanya, kurang gini, masih baik. Seorang berhenti semester 7. Orang disebut rektor Profesor Dr. Haji Ahmad Jeni, Pak Jeni, rektor UI Demerjen, Dewan tercepat, Ananda, Fakultas Hukum, Gereja SMBB. Masa tempuh, Mas Tobi 3 tahun 6 bulan, 3 tahun 4 bulan, selesai. Jadi mutmainah sama kita berhenti seperti itu. Berarti semester kita BJ Januari kalau sudah jadi. Lulus sekarang, terus selesai. Jadi Pak, insya Allah kita kawal asal Indonesia. Kalau panjenengan kok, kalau ibu kok melempar hidup gara-gara uang, kalau terus BTN kita kawal. Terakhir, betul, kita belum menembus UI. Kurang semenit kita menembus UI. UGM sambut, kampusnya Pak Jokowi, kampusnya Mas Anies Baswedan. Tinggal UI. Mas Abi sering promotor itu. Tahun 2004 memiliki, di ruang pojok memiliki. Saya Abdillah Aksan, dosen Fakultas Ekonomi UI. Tiap tahun ada yang baru mengabsen mahasiswa saya. Rata-rata namanya Antonius Savelus, SMA Kelas Surabaya. Maria Christine, SMA Katolik Magelang. Yusefin, SMA Negeri Jogja. Mana santri Asomadia itu? Mana Hilda Aulia itu? Mana Namrata Rahma itu? Ngacung loh, mana Abdul Umam itu? Kita belum menembus UI. Kalau janji, nek tembus UI libur 6 bulan. Bagaimana toh? Juli Desember ke sekolah, masuk ke Desember ujian. Kantor tutup, tembus UI. Satu. Apa tidak pernah Mas Muhammad putranya Aisyah itu nulis ekonomi UI, jalur undangan, jalur prestasi, memang belum tembus. Tapi sudah mulai kalau Nia namanya Gubernur Ania, sastra Arab UI
ini dari tembus yang jalur undangan. Kita pernah menyampaikan kelak UI akan tertakjubkan kala itu angkatan terbaik, ketua OSIS-nya, ketua OSIS terbaik. Siapa angkatan itu? Mengacu ke diri sebenarnya. Cuma pelajaran itu mengacu ke diri sekolah. Siapa angkatan itu? Ayo, memahami, mengacu ke diri. Surabaya. Oke, kau terbusui, mau apa? Mau main di Dahil, kamu terbusui. Mau naik apa ke Jakarta? Balik di sana murah, 300 atau bayar. Naik bis. Terkait kau masuk Gusti Guru Gambir, Sembrani, pasar utama, eksekutif, kita bayari 800. Tidak begini. Berapa? Kok bis kok sepuluh? Kalau pesawat apa? Ayo kita antar sama Mas Nanang ke Juanda Halim Perdana Kusuma. Yang murah, sini AirAsia, yang mahal, Garuda 2.500.000. Apa bayar? Ini berjanji, ada partisipasi, ada basuh. Kalau janji, kok putra putri tembus UI, jadi kan bilang, kalau apa yang memberi bilang apa, numpak songkol, numpak truk, numpak dukat, atau numpak pesawat, jadi apa? Kalau janji, kalau nembus UI 2004 sampai 2025 belum tembus, berarti 27 tahun dan tembus ke UI. Ayo Bapak Ibu, ngomongin anak, didorong. Mas kalau bilang, lo ibu harus sopo, Pak Aduh, mana nopo, mas, lo ada pacaran ke gomong, itu terompo lamaran itu. Kata apa balik ibu, itu sudah balik saya juli, sembilan piro, dadah bro, juli, sudah pikiran ya, kami lihat, sama nih, menit lagi ada minum di BA. Karena Bapak Ibu, materi terakhir Mas Alimin yang dulu. Atas nama Keluarga Besar Asumadia dengan sepeda melakukan sunnah saestu, terima kasih yang sedikitnya panjenengan mentor putra putri Asumadia. Subhanallah. Saya itu bergetar pulau menanti tukang panjenengan. Partisipat Asumadia pasti bangga remen saya. Yayasannya terus berkibar, terus nolong umat. Saat ini. Kemarin ada WA, masa aku nggak sama dia, nggak aku dia cuma satu. Terus jawab gimana? Ternyata enggak, kalau sih lebih baik dia cuma terus bedanya daripada dia sama 4, dia sama 1, tidak terus bedanya. Pokoknya menembus bedanya. Satu itu. Sudah balik, ajak guru-gurunya di sekolah, saya beri HP, sampai tutup yang orang lebih besar ya, usulan itu 1A, usulan 1B, kita di dulu kali. Mungkin saya kira-kira Indra juga apa gitu ya, Prabowo juga berkembang dulu ya, enggak gitu. Merawat menerima. Nomor kali saya itu, Masya Allah, mengapunten, gua menangin gua atas amanah panjang tadi. Mungkin orang sopan, mungkin ngeplak, mungkin macam-macam. Itu wujud kami sendiri. Semuanya setiap dari ibu pilih yang kamu ini. Dari merokok, ngomong, setiap hari. Seperti apa? Ini ngomong menanti, menerima amanah itu. Pak Rasulullah juga akan kami, guru-guru kami, siap dan tentang kami ini, semangat dan ya, untuk meraih masa depan putra dan panjenengan. Namun ini. Kalau ini lucu, Jawa mana Jawa, ya kan? COD Jawa, 30.000 pun, kalau bayar ini, jangan lebih modal. Terus berbeda Jawa, orang tua musuh. Apa Jawa? 30.000 lah. Apa ya apa? COD itu apa? Tadi akan bayar ini. Jadi itu apa? Ini balik ke Jawa dengarkan. 30.000 itu bernama menembus PTN. Jadi apa? Tebusan kampung PTN. Demikian. Tepuk tangan Pak Sumagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمدا الذاكرين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم انقلنا والمسلمين من السقامة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءات إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمل ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإقبال إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل اللهم أعنا على ديننا بالدنيا يا الله وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غوثا يا غوثا يا غوثا يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية أمن سواك إلهي يا لطيف يا رزاق يا قوي يا مدد أسألك تأهلا بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وأملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وإذا وشرفا يبقى ويتأبد لا شربه تكبر ولا عدو ولا فساد إنك سميع قريب اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون أولياءك اللهم اشدد وطأتك عليهم واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم خلف بين كلمتهم اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم زلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انظرنا وانصرنا وإخواننا المسلمين واكشف كربنا وكربهم اللهم ثبت أقدامنا وأقدامهم وأهلك أعداءنا أعداء الدين اللهم انصر أمة سيدنا محمد يا الله اللهم أصلح أمة سيدنا محمد يا الله اللهم ارحم أمة سيدنا محمد يا الله اللهم أخرجنا من الظلمات الجهل إلى النور الفهم وأكرمنا اللهم افتح علينا أبواب العلم والفهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أخرجنا من الظلمات الجهل إلى النور الفهم وأكرمنا اللهم افتح علينا
أبواب العلم والفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل إلى النور الفهم وأكرمنا. اللهم افتح علينا أبواب العلم والفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بسر الأسرار. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.